Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul November Story yang rilis di tahun 2021. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang sebuah pembunuhan di rumah tua. Dan saat diselidiki, ternyata ada serangkaian kebenaran yang tersembunyi di balik pembunuhan tersebut. Film series berbahasa Tamil yang memiliki 7 episode disutradarai oleh Indra Subramen, dibintangi Tamana bersama aktor senior Pasupati dan GM Kumar. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. November 1995 terjadi sebuah kecelakaan maut yang menimpa bus angkutan umum. Korban meninggal dunia sebanyak 43 orang dan 1 orang selamat, yakni gadis kecil berusia 2 tahun. Hyderabad 2019, seorang wanita parubaya yang mengidap kepincangan di kaki kirinya sedang mengemas pakaian dan sejumlah uang ke dalam tas. Selanjutnya ia menyuntikkan sebuah obat ke tangan seorang wanita muda dan kemudian menelpon seorang pria yang menyatakan jika dirinya sudah siap. Di kota Chennai kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Anu yang berprofesi sebagai hacker. Anu memiliki ayah bernama Ganesh yang merupakan penulis novel kriminal. Sejak kecil Anu sudah tinggal berdua bersama sang ayah. Pada tahun 93, ibunya yang bernama Sunanda telah meninggal dunia setelah melahirkannya. Dan sejak saat itu Ganesh memutuskan pindah tempat tinggal dan lebih memilih mengosongkan rumah lamanya sebagai kenangan. Beberapa tahun belakangan ini, Ganesh menderita penyakit Alzheimer, yaitu penyakit fungsi otak yang menyebabkan penurunan daya ingat serta perubahan perilaku. Anu seringkali mendapati ayahnya berbicara dengan bangku kosong dan memanggil nama Kuzandai dalam imajinasinya. Dokter menyarankan agar Anu membawa sang ayah ke rumah sakit untuk dilakukan psikoterapi. Namun karena biayanya yang sangat mahal, Anu memutuskan menjual rumah lama untuk menutupi biaya perobatan sang ayah. Awalnya Anu berpikir jika menjual rumah tersebut sangatlah gampang. Namun ketika memasuki tahap transaksi, Ganesh langsung menolaknya. Karena bagaimanapun rumah tersebut adalah rumah kenangan masa lalunya dengan sang istri. Pada akhirnya karena tidak punya pilihan lain, Anu memutuskan membuat surat kematian palsu ayahnya agar bisa menjual rumah tersebut. Di suatu malam saat Anu mengunjungi rumah lama di malam hari, tiba-tiba saja ada seorang pria mendatanginya. Pria itu mengaku jika dirinya adalah tetangga Ganesh saat masih tinggal di sini. Ia mengatakan setiap tanggal 16 November, Ganesh selalu mengunjungi rumah ini dan hal itu ia lakukan setiap tahunnya. Di sisi lain, seorang pria bernama Malar meminta tolong kepada Anu untuk memeriksa pekerjaannya yang terganggu karena aksi seorang hacker. Saat ini Malar bersama timnya sedang mendapatkan tender dari kepolisian untuk melakukan arsip berkas secara online. Namun di tengah pekerjaan mereka, tiba-tiba saja semua komputer yang mereka gunakan tidak bisa diakses sama sekali. Singkatnya, karena kemampuan yang dimiliki Anu, mereka pun berhasil menemukan sebuah alat peretas yang terpasang di server utama. Dan kemungkinan itu dipasang pelaku tanpa sepengetahuan mereka. Anu mengatakan jika mereka belum sepenuhnya bisa menghentikan aksi peretasan dan ia pun tidak tahu informasi apa yang diambil si pelaku dari aksinya tersebut. Saat berada di kereta, Anu bertemu dengan 2 orang wanita yang kita lihat di awal film. Dan kedua wanita tersebut bernama Savitri dan Mati. Melihat perilaku Mati yang seperti kekanak-kanakan, Anu menyadari jika Mati menderita penyakit cerebral palsy atau gangguan otak. Pada saat yang bersamaan, Savitri juga tengah menelpon seseorang. Dan pada akhirnya ketika kereta berhenti di stasiun Nunggambakam, ia pun turun bersama Mati. Ketika tiba di rumah, Anu melihat jika ayahnya tidak berada di kamarnya. Anu yang panik kemudian menelpon seorang wanita bernama Citra yang merupakan pengasuh dari sang ayah. Mengingat jika tanggal hari ini adalah tanggal 16 November, Anu seketika teringat dengan perkataan pria yang menemuinya kemarin.
Dan akhirnya saat ia mengunjungi rumah lama, ia pun melihat sang ayah sudah berada di sana. Betapa terkejutnya Anu karena di samping ayahnya terdapat jasad seorang wanita bersimbah darah yang tak lain adalah Savitri. Namun walaupun begitu, Anu tidak percaya jika ayahnya yang melakukan pembunuhan tersebut. Dan untuk melindungi sang ayah, Anu kemudian menuangkan cat ke tubuh Savitri untuk menghilangkan sidik jari. Kepolisian yang melakukan pemeriksaan TKP kesulitan menemukan jejak pelaku karena bagaimanapun selama ini rumah tersebut selalu dikunjungi oleh banyak orang yang sebelumnya ingin melakukan transaksi jual beli. Sehingga dengan begitu ditemukanlah sidik jari yang jumlahnya tidak sedikit. Untuk mengembangkan investigasi, kepolisian memanggil para tetangga dari rumah tersebut. Dan salah satunya adalah seorang pria bernama Yesu. Saat berada di kantor polisi, dokter forensik bernama Gopal yang melihat sosok Yesus serasa tidak asing dan ternyata barulah diketahui jika Yesus adalah dokter forensik senior yang terkenal di kota Hyderabad. Beberapa minggu ini Yesus baru saja pensiun dan memutuskan berpindah tempat tinggal ke kota Chennai. Singkatnya, setelah mengetahui jika Gopal kesulitan menemukan penyebab kematian korban, Yesus menawarkan diri untuk membantu mereka. Yesus melihat ada 47 tusukan di bagian punggung. Namun karena bekasnya berwarna kuning kemerahan, ia pun yakin jika tusukan tersebut bukanlah penyebab utama kematian korban. Yesus kemudian memeriksa bagian rambut dan setelah dicukur ditemukanlah luka memar di kepala bagian belakang yang kemungkinan itu adalah penyebab kematiannya. Setelah mendapatkan fakta tersebut, Yesus dan inspektur polisi bernama Sudalai segera bergegas ke TKP. Di sana mereka menemukan sebuah besi penahan yang tingginya sekitar 5,4 kaki. Mengingat jika korban memiliki tinggi 6 kaki, Yesus mengatakan jika besi tersebut adalah penyebab kematian korban. Kemungkinan sebelum terbunuh, korban dan si pelaku terlibat sebuah perkelahian. Dan jika dilihat dari tinggi besi penahan, kemungkinan tinggi pelaku lebih rendah dari tinggi korban atau berkisar 5,4 kaki. Sementara itu, luka tusukan yang ditemukan di bagian punggung membuat Yesus menyimpulkan jika si pelaku pasti memiliki masalah mental atau memiliki dendam pribadi. Akan tetapi tidak mungkin juga si pelaku bisa menuangkan cat ke seluruh tubuh korban, karena bagaimanapun hal itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang normal. Pada akhirnya Yesus menarik kesimpulan jika pembunuhan tersebut pasti dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Di sisi lain, investigasi yang dilakukan Yesus juga disaksikan oleh Anu, dan ia yang mendengar semuanya menjadi sangat khawatir. Keesokan hari di kantor polisi, salah seorang petugas bernama Subramani mendapatkan fax dari kepolisian Hyderabad tertanggal 28 Oktober 2019. Dalam fax tersebut diberitakan jika saat ini kepolisian Hyderabad sedang mencari 3 orang mahasiswa kedokteran, yaitu Binu, Sandep, dan juga Ahmed. Mereka bertiga dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan kepada seorang mahasiswi bernama Nita dan dicurigai ketiganya melarikan diri ke kota Chennai. Sementara itu di ruang forensik, Gopal bersama timnya masih mencari tahu senjata apa yang digunakan si pelaku untuk menusuk punggung korban. Semua benda mereka coba, mulai dari pisau, paku pecahan kaca, sampai obeng, tak ada satupun yang cocok dengan tusukan tersebut. Pada akhirnya saat mereka menggunakan pulpen berjenis fonten, barulah ditemukan kecocokan di antara keduanya. Berdasarkan semua petunjuk yang terkumpul saat ini, kecurigaan Sudalai kini tertuju kepada Tuan Ganesh yang merupakan pemilik rumah lama. Seperti informasi yang ia dapatkan, Sudalai mengetahui jika Ganesh mengalami gangguan mental. Bahkan ia pernah mendapatkan laporan jika Ganesh pernah melakukan percobaan pembunuhan kepada pengasuhnya karena kondisi mentalnya. Dengan berpura-pura sebagai seorang penggemar, Sudalai sedikit demi sedikit berhasil mengumpulkan beberapa bukti, diantaranya tinggi badan Ganesh yang berukuran 5,4 kaki dan pulpen berjenis fonten yang digunakan Ganesh sehari-harinya. Namun walaupun begitu, Sudalai tidak langsung melakukan penangkapan.
Ia mengatakan kepada Gopal jika ia harus terlebih dahulu mengetahui motif di balik pembunuhan tersebut. Tak berapa lama setelah menyampaikan argumennya, Sudalai mendapatkan informasi jika timnya menemukan mayat seorang pria yang dibunuh secara brutal. Wajah korban tercabik-cabik dan di sekujur tubuhnya terdapat pukulan benda tumpul dan luka tusukan. Setelah diidentifikasi, korban bernama Ahmed yang ternyata adalah salah satu pria yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan di Hyderabad. Berdasarkan luka yang ada di wajah korban dan waktu pembunuhan yang saling berdekatan, Sudalai merasa jika pembunuhan tersebut ada kaitannya dengan pembunuhan di rumah Ganesh. Ia kemudian memerintahkan Gopal memeriksa sidik jari di TKP, dan betapa terkejutnya mereka saat mengetahui jika di sana terdapat sidik jari Ahmed yang tertinggal di dekat jasad korban. Di sisi lain, Anu yang masih penasaran dengan kejadian pembunuhan itu mulai mengumpulkan beberapa informasi. Dan berkat kemampuan hackernya, ia berhasil meretas kamera CCTV yang terpasang di luar stasiun Nunggambakam. Pada akhirnya ia pun melihat jika Savitri dan gadis bernama Mati dijemput oleh 3 orang pemuda dengan menggunakan sebuah mobil. Di sisi yang berbeda, Malar yang memeriksa kamera CCTV berhasil mengetahui wajah pria yang memasang alat peretasan di ruang server. Dan saat ia menunjukkannya kepada Anu, mereka pun sangat terkejut karena pria tersebut adalah salah satu pemuda yang menjemput Savitri di depan stasiun. Dengan semua bukti itu, Anu menarik kesimpulan jika peretasan yang terjadi saat ini pasti ada kaitannya dengan pembunuhan yang terjadi di rumah mereka. Di kantor polisi, Sudalai akhirnya mengetahui jika korban pembunuhan bernama Savitri. Dan berdasarkan informasi dari kepolisian Tirunelveli, Savitri dahulunya tinggal di daerah bernama Sanganan Kulam. Suaminya merupakan seorang pelukis, namun telah meninggal dunia saat sedang bekerja. Setelah selesai mengklaim asuransi kematiannya, Savitri dinyatakan menghilang dan kejadian tersebut terjadi sekitar 25 tahun yang lalu. Untuk meminimalisir penyelidikan, Anu meminta bantuan kepada Malar agar melacak jejak rekam Savitri di data kepolisian. Dan pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah lampiran berupa asuransi kematian tertanggal 12 November 95. Saat diamati lebih teliti, Anu sangat terkejut karena dokter yang merekomendasikan asuransi tersebut tak lain adalah Dr. Yesu atau Kuzanda Yesu. Mengingat jika sang ayah sering memanggil nama Kuzandai dalam imajinasinya, Anu kemudian menunjukkan foto Yesu. Dan pada akhirnya ia pun melihat reaksi sang ayah yang berbeda dari biasanya. Sama halnya dengan Anu, Sudalai yang juga mengetahui fakta itu juga sangat terkejut. Karena bagaimanapun di awal penyelidikan, Yesu yang melihat jasad Savitri seolah tidak mengenalnya sama sekali. Padahal 25 tahun yang lalu, Yesu adalah dokter forensik yang menangani jasad suami Savitri dan merekomendasikan asuransi kematiannya. Ditambah lagi saat ia mengetahui jika Yesu adalah dokter forensik yang melakukan autopsi kepada mahasiswi bernama Nita, kecurigaan Sudalai kepada Yesu kini semakin bertambah. Poin pertama, Fir yang diajukan kepada ketiga pemuda tak lain karena laporan autopsi yang dibuat oleh Yesu. Poin kedua, jika benar Yesu memalsukan laporan kematian Nita, maka bisa dipastikan jika 3 pemuda yang saat ini berada di Chennai bukan karena ingin melarikan diri, melainkan ada sesuatu yang ingin mereka selidiki. Menyadari jika Gopal adalah junior Yesu saat di bangku kuliah, Sudalai memintanya untuk menceritakan kisah Yesu yang ia ketahui. Dan bersamaan dengan cerita tersebut, scene flashback kemudian diperlihatkan. Yesu adalah mahasiswa yang memiliki kepintaran di atas rata-rata. Nilai-nilai yang ia dapatkan selalu paling tinggi dan menjadi nomor 1. Namun ada satu kelemahan yang membuatnya tidak bisa memaksimalkan kepintarannya. Ia yang berkeinginan menjadi dokter ahli bedah terbaik di India harus mengubur mimpinya karena penyakit tremor yang dideritanya. Namun di sisi lain, saat ia berhadapan dengan orang yang sudah meninggal dunia, penyakit tersebut malah tidak pernah muncul.
Dan karena keadaannya yang seperti itu, ia pun terpaksa menjadi dokter ahli forensik. Menurut informasi dari beberapa orang yang mengenal Yesus sejak kecil, penyakit tremor yang diidapnya mulai parah saat ia berumur 7 tahun. Saat itu Yesus mulai tertekan secara mental karena terpisah dengan ibu asrama setelah diadopsi. Terlebih lagi ketika ibu asrama meninggal dunia, Yesus menemukan sebuah buku dan surat yang ditinggalkan untuknya. Dalam surat itu, ibu asrama berharap jika Yesus bisa menjadi ahli bedah. Namun di sisi lain, ia juga mengetahui jika Yesus tidak mampu melakukan hal tersebut karena penyakit tremor yang dideritanya. Untuk mengetahui FIR apa yang diselidiki oleh ketiga pemuda, Anu meminta agar Malar memasukkan semua nama yang terkait dalam pembunuhan tersebut. Namun setelah memeriksanya, mereka tidak menemukan kecurigaan apapun. Pada akhirnya saat Anu memerintahkan Malar memasukkan nama ibunya, barulah muncul sebuah fakta yang tidak mereka ketahui selama ini. Dalam FIR tersebut dijelaskan jika ibu Anu yang bernama Sunanda ternyata adalah korban kecelakaan bus yang terjadi pada tanggal 16 November 95. Dan itu artinya selama ini Tuan Ganesh telah berbohong karena mengatakan jika sang ibu meninggal dunia pada tahun 93 atau setelah melahirkannya. Malar kemudian teringat dengan alamat IP address peretas yang dilacak oleh Anu sebelumnya. Dan dari sana ia pun memutuskan untuk mendatangi alamat tersebut. Singkatnya ia pun bertemu dengan dua orang pemuda yang salah satunya adalah Binu. Kemudian dari cerita yang disampaikan Binu, barulah fakta yang sebenarnya terbongkar. Pada tanggal 6 Oktober, tepatnya Hari Cerebral Palsy sedunia, kampus mereka kedatangan seorang narasumber yang tak lain adalah Dr. Yesus. Dr. Yesus diundang karena ia memiliki seorang anak perempuan yang mengidap cerebral palsy, dan anak tersebut adalah mati. Apa yang disampaikan Dr. Yesus ternyata membuat semua orang menjadi kagum. Dan salah satu mahasiswa yang sangat tertarik adalah Nita. Ketika pertemuan selesai, Nita mencoba memberanikan diri menemui Dr. Yesus dan menawarkan diri untuk bisa mengenal mati lebih jauh. Namun hal tersebut ditolak dengan tegas oleh Dr. Yesus. Pada akhirnya saat Dr. Yesus sudah pergi, Nita menyadari jika bed namanya terbawa oleh mati. Nita awalnya diberikan saran oleh Binu untuk membuat bed baru secara ilegal. Namun Ahmed dan Sandip tidak menyetujuinya. Mereka menyarankan agar Nisa mengambilnya di kediaman Dr. Yesus. Singkatnya setelah Nita berada di sana, ia pun bertemu dengan Savitri yang ternyata sudah menjadi istri sah dari Dr. Yesus. Savitri mengatakan jika Dr. Yesus sangat tidak suka jika ada orang lain yang mengunjungi kediamannya. Apalagi hal itu dilakukan untuk menemui mati. Ia tidak mau karena kehadiran orang lain mati menjadi terganggu dan memperlambat masa penyembuhannya. Di tengah-tengah percakapan mereka, Savitri meminta tolong kepada Nita untuk mengambilkan obat di lemari penyimpanan. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat tumpukan obat yang sangat banyak. Savitri mengatakan jika semua itu adalah obat yang diberikan Dr. Yesus kepada Nita sejak ia berumur 3 tahun. Dan melalui cerita Savitri, kita pun dibawa ke 25 tahun yang lalu. Dahulu pada tanggal 16 November 95, Dr. Yesus pernah melakukan otopsi kepada 43 korban kecelakaan maut sebuah bus dari Chennai. Dan jasad terakhir yang diperiksanya adalah wanita bernama Sunanda yang saat itu tengah hamil besar. Di saat Dr. Yesus hendak memeriksanya, sebuah keajaiban terjadi, di mana Sunanda dan bayi yang dikandungnya ternyata masih hidup. Karena situasi yang sudah sangat kritis, Dr. Yesus yang tidak pernah berhadapan dengan pasien yang masih hidup mulai memberanikan diri untuk membantu Sunanda melakukan persalinan. Dan singkatnya setelah melalui proses yang cukup panjang, bayi yang dikandung Sunanda bisa terselamatkan. Namun tidak dengan Sunanda, ia harus meninggal dunia karena kehabisan banyak darah. Dan entah apa yang terjadi setelahnya, Dr. Yesus memutuskan untuk mengadopsi bayi tersebut.
Merasa ada hal yang tidak beres, Nita kemudian meminta izin kepada Savitri untuk melakukan uji lab terkait penyakit yang diidap Mati selama ini. Dan hasilnya Nita melihat jika penyakit cerebral palsy yang diderita Mati bukanlah penyakit bawaan, melainkan karena pengaruh obat-obatan yang berlebihan yang diberikan Dokter Yesus sejak ia masih kecil. Savitri yang sudah mengetahui kebenaran tersebut mencoba memberanikan diri dan mengatakannya secara langsung kepada Dokter Yesus. Ia menyarankan agar Dokter Yesus membawa Mati kepada dokter ahli yang bisa menyembuhkan keadaannya. Namun pernyataan tersebut membuat Dokter Yesus sadar jika saat ini ada seseorang yang diam-diam menyelidiki keluarganya. Pada akhirnya saat ia melihat bed nama Nita yang tertinggal, ia pun yakin jika Nita adalah orangnya. Tidak mau perbuatannya terbongkar, Dokter Yesus kemudian memutuskan untuk membunuh Nita. Ia yang melakukan proses autopsi kemudian membuat laporan palsu dan mengatakan jika kematian Nita adalah tindakan pembunuhan dan pemerkosaan yang pelakunya adalah Binu, Sandip, dan juga Ahmed. Sejak kematian Nita, mereka semua kemudian bekerja sama untuk mencari tahu di mana alamat Sunanda. Dan berkat bantuan dari saudara Binu yang bernama Priyan, mereka pun akhirnya mengetahui jika Sunanda dahulunya tinggal di kota Chennai. Tepatnya di tanggal 16 November 2019, mereka kemudian membawa Mati ke rumah tersebut. Namun sesampainya di sana ternyata Dokter Yesus juga berada di sana. Dan setelah terjadi perkelahian di antara mereka, Tuan Ganesh seketika datang. Namun tanpa disangka Tuan Ganesh malah membantu Dokter Yesus dan menyerang Savitri. Di tengah perkelahian, Dokter Yesus mendorong Savitri ke besi penahan. Dan selanjutnya Mati yang juga ikut dalam kekacauan tersebut langsung mencucuk punggung Savitri dengan menggunakan pulpen milik Ganesh yang terjatuh. Pada akhirnya saat Dokter Yesus sedang berkelahi dengan Ahmed, Binu dan yang lain memilih pergi dan membawa Mati dari sana. Namun naasnya setelah kekacauan tersebut, mereka mendapatkan kabar jika Ahmed sudah tewas di tangan Yesus. Sandip yang ternyata juga mendapatkan ancaman dari Yesus memilih melarikan diri dan menyerahkan Mati kepada Dokter Yesus tanpa sepengetahuan mereka. Setelah mengetahui semua kebenaran tersebut, Malar kemudian membawa Binu kepada Anu dan mereka pun memutuskan untuk mendatangi kediaman Yesus. Tak lama setelahnya, Inspektur Sudalai yang tidak sengaja menemukan Sandip di pinggir jalan juga telah tiba di sana. Mereka yang sama-sama sudah mengetahui kejahatan yang dilakukan Dokter Yesus mulai mencari petunjuk tentang keberadaan Dokter Yesus saat ini. Singkatnya, setelah memeriksa semua isi rumah, Sudalai menemukan tiket penerbangan yang jumlahnya sangat banyak. Dan ia pun yakin jika Dokter Yesus saat ini sedang bersiap untuk melakukan penerbangan ke luar kota. Tidak mau kehilangan jejaknya, Sudalai bersama tim memutuskan mencari Yesus ke Bandara Chennai. Namun tidak pada Anu. Ia memiliki insting jika Dokter Yesus pasti bersembunyi di suatu tempat. Karena bagaimanapun dia sudah memprediksi kejadian ini pasti terjadi. Seiring dengan kebingungan yang menimpanya, Anu mendapatkan kabar dari Citra jika ayahnya telah pergi dari rumah sambil mengatakan jika ia akan kembali membawa Mati. Anu yang sadar jika ayahnya meninggalkan sebuah petunjuk, kemudian memeriksa coretan dinding yang dibuat ayahnya sebelum terserang penyakit Alzheimer. Dan pada akhirnya ia pun mengetahui jika ayahnya pernah mendatangi kediaman Dokter Yesus 25 tahun yang lalu. Saat sudah tiba di sana, Anu melihat jika Dokter Yesus sudah menyekap sang ayah dan sedang menyuntikkan cairan racun ke tubuhnya. Yesus mengatakan jika cairan racun tersebut akan bereaksi dalam waktu 20 menit ke depan. Tidak tinggal diam, Anu kemudian mematikan listrik dan melepaskan ikatan sang ayah. Dan di saat itu juga sang ayah kemudian menyerang Yesus dengan suntikan yang sama. Setelah melakukan perkelahian yang cukup panjang, Yesus akhirnya bercerita tentang kejadian 25 tahun yang lalu. Dahulu saat ia menolong Sunanda melakukan persalinan, ia tak menyangka jika penyakit tremornya tiba-tiba hilang saat menggendong Mati.
Mulai dari situ, Yesus berpikir jika ia harus memiliki bayi tersebut. Dan untuk mewujudkannya, ia kemudian membiarkan Sunanda tewas karena kehabisan darah. Ketika mati berumur 3 tahun, Yesus sempat berpikir jika mati besar nanti, kemungkinan dia akan mencari keluarga aslinya. Dan karena tak mau hal itu terjadi, Yesus membuat mati terjebak dalam masa kecilnya. Ia memberikan obat-obatan dengan dosis tinggi secara terus-menerus untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Sebenarnya setelah kejadian itu, Tuan Ganesh bersama Anu yang masih berumur 2 tahun pernah mendatanginya. Namun Yesus berbohong dan mengatakan jika bayi yang dikandung Sunanda dicuri oleh seorang wanita yang tak lain adalah Savitri. Pada saat yang bersamaan, Tuan Ganesh juga angkat bicara. Ia mengatakan jika semua kekacauan yang terjadi saat ini sebenarnya adalah kesalahannya. Dahulu saat Sunanda hendak melahirkan mati, Ganesh sebenarnya tidak setuju. Dirinya yang lebih tua 20 tahun dari Sunanda merasa tidak mampu untuk membesarkan seorang bayi lagi. Baginya kehadiran Anu sudahlah cukup untuk menemani mereka. Namun tidak dengan Sunanda. Ia bersikeras tetap ingin membesarkan kedua anaknya. Pada akhirnya karena perselisihan tersebut, Sunanda memilih kabur meninggalkan Ganesh dan membawa Anu ikut bersamanya. Namun naas bus yang ditumpanginya malah mengalami kecelakaan. Dan sejak kejadian itu, Ganesh yang merasa sangat bersalah mulai terkena penyakit Alzheimer yang akhirnya melupakan semua kejadian tersebut. Setelah mendengarkan cerita dari mereka berdua, Anu tak kuasa menahan air matanya. Dan setelah kematian sang ayah, Anu memutuskan menulis semua cerita tersebut dalam novel yang kemudian ia beri judul November Story. Dan bersamaan dengan mati yang kini sudah kembali ceria dan hidup bersamanya, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.